Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Ismiati. Saya dari kelas 1D akan menjelaskan tentang lipid yang berhubungan dengan lipid ya, untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah biokimia. Oke, baik, saya akan share dulu makalahnya, PPT-nya ya. Maaf. Nah, di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Relevansi Produk Berbasis Lipid dalam Pengelolaan Penyakit Mata Kering. Nah, yang pertama kita akan mengenal dulu tentang penyakit ya, penyakit yang ada pada mata. Yakni akan menjelaskan tentang patofisiologi dan pengobatan penyakit permukaan mata. Nah, permukaan mata itu dipengaruhi oleh obat-obatan, misalnya obat anti glaukoma, pemakaian lensa kotak, dan penyakit permukaan mata 6,19 seperti di antara itu DED, belparitis, dan alergi mata. Nah, untuk DED sendiri itu dapat diklasifikasikan ya menjadi kekurangan air mata. Jadi DED itu semisal penyakit kekurangan air mata, evaporatif, dan bentuk campuran tergantung pada etiologinya. Nah, untuk DED yang evaporatif itu biasanya disebabkan oleh disfungsi kelenjar Meiboom atau yang bisa disingkat MJD. Nah, dikaitkan dengan cacat yang mana MJD ini itu dikaitkan dengan cacat kualitatif dan atau kuantitatif dari lapisan lipid yang menyebabkan ketidakstabilan lipasan air mata. Perubahan dalam reologi cairan air mata atau komposisi lipid atau penurunan regulasi protein air mata spesifik ditemukan di sebagian besar jenis DED. Nah, itu ya penyebab DED. Nah, jadi apa aja nih penyebab dari DED? Penyebab dari DED itu bisa jadi yang misalnya yang pertama ke perubahan kandungan fosfolipid berpotensi karena hidrolisis fosfolipid yang dimediasi lipase bakteri menjadi lisofosfolipid, yang mana lisofosfolipid ini dapat menyebabkan DED. DED 7, 11, 18, dan 12. Nah, ini untuk tadi kan kita membahas tentang penyakit dari permukaan mata, diantaranya bisa disebabkan oleh kekurangan cairan mata. Nah, lalu apa saja sih untuk bisa mengobati atau langkah-langkah pengobatan terhadap air mata yang terhadap permukaan mata atau mata yang kekurangan dengan tadi air mata. Jadi penyakit mata yang disebabkan karena air mata gitu ya. Karena penyakit mata yang disebabkan kekurangan air mata itu masih berhubungan dengan lipid. Nah, jadi langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mengobati mata yang kekurangan lipid? Di antara langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada liposom. Nah, untuk liposom ini terdiri di sini sesuai dengan gambar. Pada liposom itu terdiri dari liposome, nutrien, fosfolipid, hidrolipid, dan hidropobic tail. Nah, tapi di sini saya tidak akan menjelaskan satu-satu dari fungsi atau bagian yang ada di liposom, tapi akan menjelaskan tujuan liposom untuk penyakit mata kering. Nah, cukup kita ketahui saja atau bisa dilihat ya dari gambarnya, ini permukaan pada lipid dan bagian-bagian pada liposom. Maaf, maksudnya permukaan dan bagian-bagian pada liposom itu ada apa aja? Ini ada liposome, ada nutrien, ada fosfolipid, hidrolipid, ada hidropobic sama ada hidropobic tail. Nah, yang pertama, langkah untuk pengobatan mata dikarenakan kekurangan air mata seperti DED itu bisa dilakukan dengan liposom. Liposom apa itu liposom?
Liposom itu biasanya atau umumnya dianggap sebagai model untuk membran biologis dan sistem penghantar obat atau bisa disebut drug delivery system. Nah, ketika enkapsulasi dan perlindungan zat hidrolifik dan atau lipofilik diperlukan, di liposom itu diperlukan ya. Ketika liposom itu intinya sebagai sistem penghantar obat gitu ya. Nah, terus dalam beberapa tahun terakhir ini, liposom dipertimbangkan sebagai bentuk sediaan oral karena telah terbukti bahwa liposom liposom ini baik untuk melindungi senyawa yang terjebak dari degradasi pencernaan atau peningkatan penyerapan obat yang sulit diserap dari saluran pencernaan. Itu yang pertama tentang liposom. Jadi ini di sini membahas tentang langkah-langkah. Jadi saya tegaskan lagi ya. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah pengobatan untuk mata yang kekurangan air mata. Nah, yang mana langkah-langkahnya ini itu dilakukan dengan pengobatan lipid yang masih berhubungan dengan lipid. Lalu, nah selain itu juga liposom ini merupakan vesikel lipid biliared. Secara struktural diklasifikasikan sebagai unilamer kecil atau multilamelar dengan ukuran partikel 10 neutron dengan ukuran partikel 10 nanometer sampai 1 mikrometer. Nah, meskipun kadang-kadang gitu ya, ukuran partikel ini bisa lebih besar. Nah, untuk biodegradable dan biokompatibel liposom itu terdiri dari fosfatidilkolin atau yang disebut juga fosfolipid dan konstituen lain seperti kolesterol dan polimer terkonjungsi lipid. Untuk penggunaan terapeutik biasanya menggunakan metode hidrasi film tipis diikuti dengan sinokasi 5 siklus yang menghasilkan ukuran partikel yang lebih seragam mulai dari diameter 0,1 nanometer 0,1 mikrometer. 0,1 di sini kurang ya, 0,1 nanometer sampai dengan 1 mikrometer. Nah, ini merupakan ukuran ideal ya untuk pemuatan obat. Jadi, untuk obat biasanya itu untuk obat dari yang berbasis liposom itu biasanya ukuran idealnya itu dari 0,1 hingga 0,1 nanometer sampai 1 mikrometer. Itu untuk idealnya. Formulasi liposomal pertama kali diusulkan sebagai pelarut obat dalam oftalmologi. Nah, yang mana formulasi liposomal ini digunakan untuk meningkatkan penetrasi obat okular. Nah, obat tetes mata liposomal misalnya itu seperti ciprofloxacin, acetazolamid, dan tacrolimus. Telah diuji selama dekade terakhir untuk mengobati berbagai gangguan okular, baik segmen anterior dan posterior, termasuk infeksi, DED, penolakan transplantasi kornea, glaukoma, dan uveitis. Selain itu, semprotan tutup liposomal tanpa obat baru-baru ini diperkenalkan oleh pengobatan DED dengan tujuan memperbarui TFLL. Pada MJD, obstruksi kelenjar dapat dibersihkan dengan kompres hangat dan pijat kelopak mata. Nah, dengan perawatan pulsasi termal, misalnya LipiFlow atau dengan pemeriksaan kelenjar meibum intraduktal. Dalam DED air mata buatan, fungsi air mata buatan itu bisa digunakan untuk menggantikan atau melengkapi air mata. Tetapi terapi ini biasa digunakan untuk DED ini untuk meredakan gejala pasien.
Jadi DED itu ya bisa digunakan untuk untuk air mata buatan, untuk cuma sebagai pelengkap air mata doang. Dan fungsinya itu untuk meredakan gejala bagi pasien. Nah, selanjutnya, tetes mata yang mengandung lipid itu lebih dianjurkan untuk pengobatan karena hampir mirip dengan air mata alami dan lebih mirip dengan lapisan air dan lipid. Pengobatan yang berbasis lipid tersebut itu diharapkan bermanfaat bagi pasien yang terkena DED, khususnya bentuk evaporatif DED, serta penyakit permukaan okular yang mana penyakit itu semisal gitu ya, penyakit yang berasal dari alergi atau infeksi seperti rinokonjungtivitis alergi atau kondisi lain seperti lensa kontak yang tidak nyaman. Nah, itu bisa ya dipakai tetes air mata. Jadi fungsinya air mata untuk ini ya, yang pengobatan mata karena lebih mirip dengan air mata. Selanjutnya, nah sebagai catatan, ini sebagai ini ya survei di lapangan gitu, yang mana udah tercatat dalam US Food and Drug Administration Code of Federal Regulation Title 29 bagian 349 itu ini adalah survive-nya ya, yang mana di sana tuh udah direkomendasikan bahwa lipid itu dapat digunakan sebagai emulsion atau lubricants dalam produk mata. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, maksudnya itu lubricant ini pada produk mata nih bisa jadi dalam bentuk ya, misalnya lanolin, minyak mineral ringan, minyak parafin, petrolatum, salep putih, lilin putih, dan lilin kuning. Nah, ini semua itu diindikasikan untuk menghilangkan rasa terbakar dan iritasi sementara karena kekeringan pada mata, atau digunakan sebagai pelumas untuk mencegah iritasi lebih lanjut untuk meredakan kekeringan. Jadi intinya ya untuk mengatasi kekeringan pada mata dan bahkan bisa menghilangkan rasa terbakar pada mata gitu ya. Itu bisa memakai ini ya yang barusan lanolin, minyak mineral dan sebagainya. Menurut sebagaimana survei dari US Food and Drug Administration. Nah, selanjutnya yaitu tentang masih tentang liposom ya. Nah, dalam liposom juga ini selanjutnya tentang tolebaritas. Sediaan liposom ditentukan oleh tegangan permukaan pH, osmolaritas, dan viskositasnya. Dalam satu penelitian, itu biasanya formulasi liposom yang tanpa obat itu mengandung fosfatidilkolin, kolesterol, dan vitamin E, yang mana semuanya itu mencapai nilai untuk masing-masing parameter dan mendekati kisaran fisiologis. Kisaran fisiologisnya itu yaitu ini ya, tegangan permukaan dan 30 mN per M, pH tegangan permukaannya ya 30 mN per M, pH-nya 6,4 sampai 0,09, osmolaritasnya 289,43 sampai 3,28 mOSM, dan viskositas 1,82 sampai 0,2 MPAS. Itu ya. Jadi itu kisaran fisiologisnya. Liposom yang mengandung obat menunjukkan sesuatu yang lebih baik dalam transmisi dan penetrasi obat pada penyembuhan kornea dibandingkan dengan media transmisi obat mata lainnya yang biasanya digunakan. Nah, liposom yang berlapis kitosan itu udah dikembangkan untuk lebih meningkatkan permeasi obat dan memperpanjang tingkat retensi obat. Nah, manfaat ini mungkin sebagian disebabkan oleh muatan positif molekul kitosan yang dapat mengikat lapisan lendir dan membran lipid sel epitel yang bermuatan negatif. Ini masih tentang liposom. Nah, untuk selanjutnya liposom yang tanpa obat. Kalau yang tadi liposom yang pakai obat, kalau ini liposom tanpa obat. Liposom tanpa obat juga menunjukkan peningkatan efikasi klinis.
terbukti dalam sebuah studi klinis multisenter yang menunjukkan bahwa Optrex actinis juga dipasarkan sebagai Cheers Again dan Ailogic lisosomal spray. Jadi ini contoh nama produknya ya. Di sini nama produk dari liposom yang tanpa obat. Secara signifikan, obat tersebut dapat meningkatkan gejala DED dan stabilitas lapisan air mata yang penting untuk mengatasi penguapan TFL. Nah, pengiriman liposom fosfolipid ke film air mata dengan menerapkan semprotan liposom atau Cheers Again ke permukaan kelopak mata yang tertutup itu telah ditunjukkan untuk meningkatkan kenyamanan okular, ketebalan lapisan lipid, dan stabilitas lapisan air mata pada pasien sehat dibandingkan dengan semprotan salin. Jadi itu telah teruji ya, hasil dari uji klinis dari Cheers Again. Semprotan liposomal hanya diterapkan keluar kelopak dan fosfolipid polar berdifusi dari permukaan kelopak mata ke film air mata dan dengan demikian melengkapi TFLL. Ini memberikan pelumasan dan membantu mencegah penguapan film air mata dan juga mengurangi gejala DED. Jadi itu gunanya liposom tanpa obat. Atau ini yang tapi liposomalnya yang berbentuk semprotan ya. Selanjutnya yaitu yang kedua, langkah pengobatan dari permukaan mata kering atau kekurangan air mata bisa dengan cara emulsi. Nah, apa itu emulsi? Nah, emulsi ini pada gambarnya ya. Nah, ini emulsi itu bisa berbentuk oil juga, ada bisa juga yang berbentuk water juga. Emulsi merupakan jenis koloid dengan fase terdispersi berupa zat cair. Emulsi ini digunakan untuk meniru dan melengkapi lapisan air mata dengan lebih baik yang juga berbasis air. Emulsi yang mengandung air dan lipid ini telah dikembangkan. Yang mana emulsi minyak dalam air terdiri dari tetesan minyak yang distabilkan oleh surfaktan atau pengemulsi dan terdispersi dalam media berair. Untuk tetes mata topikal farmasi, sebagian besar emulsi mengandung partikel berukuran submikron yang dibuat dengan minyak. Misalnya minyaknya itu bisa minyak wijen, minyak jarak, minyak kedelai, minyak parafin, cahaya parafin, lanolin, vaselin atau Unilever. Tapi vaselin yang udah yang udah dikeluarkan sama Unilever. Nah, atau bisa juga minyak jagung, gliserin monostriarat, monogliserida rantai menengah, dan trigliserida yang rantai menengah. Dan pengemulsi itu ya, contohnya seperti fosfolipid yang mana berbentuk lipoid, polisorbat 80, Twin 80, Cremoper RH, Poloxamer 407, Poloxamer 188, Miranol C2M, dan Tiloxapol. Ya, yang mana sebenarnya itu bisa digunakan dengan baik untuk konsentrasi pada konsentrasi yang digunakan dalam formulasi ini. Emulsi ini dapat bersifat anionik, yang mana anionik itu bermuatan negatif, atau kationik yang bermuatan positif. Tapi itu tergantung ya pada komponen yang ditambahkan ke formula selama proses emulsi. Nah, emulsi minyak dalam air itu sering digunakan sebagai
media penghantaran obat mata topikal untuk meningkatkan permeabilitas membran dan serapan seluler dari molekul lipofil. Selanjutnya, dalam emulsi anionik, jadi saya hanya akan membahas yang emulsi yang bersifat anionik ya. Dalam emulsi anionik itu telah banyak menunjukkan profil tolerabilitas yang menguntungkan karena dapat mengurangi iritasi pada mata dan gangguan penglihatan. Nah, misal dari emulsi anionik itu berupa lipid aniomik seperti minyak migio 840, IOI atau IOI oleo GmbH dan listenin dan lecitin 56 yang diuji pada kelinci yang mana itu tersebut bisa digunakan dengan baik dan memiliki indeks lesi okular yang rendah setelah pemberian topikal 30 ml setiap 60 menit selama 6 jam. Selanjutnya, langkah pengobatan yang ketiga yaitu ada operator berbasis lipid lainnya. Ini ya gambarnya untuk order lipid itu di sini ada lipid shell, ini yang bagian luar, terus ini ada oil core, ini yang orange ya. Ini namanya oil core. Nah, untuk yang ini yang merah-merah, nah ini namanya lipid matrix. Nah, itu jadi bagian-bagian yang ada pada operator atau order lipid, operator yang berbasis lipid. Nah, produk berbasis lipid lainnya diantaranya itu bisa berupa salep mata steril yang biasanya digunakan sebagai pelumas yang lebih konvensional. Produk-produk ini tidak mengandung air mata dan dengan demikian tidak secara langsung melembabkan permukaan mata atau mengisi kembali air mata. Tetapi produk-produk ini berpotensi mengisi ulang lilin atau minyak melalui pengiriman petrolatum putih, minyak mineral atau lanolin ketika digunakan sebagai medium obat. Misalnya untuk ketorolak, tacrolimus, cyclosporin, Gevarnate dan lain-lain. Itu ya di antara medium-medium obatnya. Di antara obat-obat. Nah, salep mata itu berguna ya untuk memperpanjang waktu tinggal prekorneal dan mempertahankan ketersediaan obat. Jenis pelumas ini, yakni salep mata ini, telah digunakan untuk perawatan DED, tetapi viskositasnya yang tinggi itu sering menyebabkan penglihatan kabur pada mata. Nah, namun bila digunakan sebelum tidur, salep mata itu bisa memberikan efek berkelanjutan tanpa efek samping yang tidak nyaman. Jadi intinya kalau untuk salep mata sendiri itu lebih baik digunakan sebelum tidur karena salep mata itu bisa memberikan efek berkelanjutan yang mana efek yang berkelanjutan itu maksudnya ini bisa tidak nyaman ketika dipakai gitu ya untuk salep mata. Bahkan larutan minyak murni seperti minyak jarak, minyak zaitun, minyak jagung dan lain-lain itu sering digunakan dalam preparat oftalmik campuran rumah sakit dari berbagai obat-obat termasuk siklosporin. Jadi obat-obat dari rumah sakit juga itu biasanya sering memakai minyak jarak, bisa pakai itu atau bahkan dicampur ya dalam minyak jarak, minyak zaitun, minyak jagung. Ya, itu ini ya. Jadi bisa obat-obatan tersebut yang minyak-minyak tadi itu bisa digunakan sebagai obat pelumas dari air mata. Nah, medium obat selain salep, poliapron adalah medium yang mengandung lipid. Jadi intinya sesuatu yang mengandung lipid itu bisa digunakan untuk pengobatan mata kering, ya, bisa digunakan untuk pengobatan mata kering. Nah, yang mana intinya kalau medium yang mengandung lipid
medium yang mengandung lipid dengan tetesan. Tapi medium yang mengandung lipidnya itu baik dengan tetesan minyak dalam kisaran mikron dikemas dalam film air 95 yang sedang diselidiki yang bertujuan untuk transfuse siklosporin untuk mengobati DED. Jadi ini ya akan sedang dilakukan medium obat lain dari salep, yakni untuk mengobati DED gitu ya. Tapi bukan salep. Nah ini tapi masih dikembangkan, belum ada ya, kayak berupa yang intinya tuh kayak mengandung tetesan minyak dalam kisaran mikrofon gitu. Yang tapi masih terkemas dalam film air 9. Nah, tapi ini masih dalam rancang ya, masih dalam rancang pembuatan. Nah, siklosporin juga telah berhasil dimuat ke dalam alkana semifluorianasi biokompatibel dan dalam model kornea ex vivo. Medium ini memberikan difusi siklosporin yang lebih efektif melalui penghalang kornea daripada restasis. Medium obat berbasis alkana semifluorianasi lainnya adalah Novaters atau disebut juga itu perfluorohexiloktan yang mengandung Novalic GmbH, yang mana Novaters ini atau Novalic GmbH itu telah terbukti efektif menstabilkan lapisan air mata, mengurangi pewarnaan kornea, memperbaiki gejala mata kering pada pasien dengan mata kering hingga sedang tanpa mengurangi ketajaman visual. Dalam uji klinis yang dipublikasikan, dari tinjauan di atas, kejadian efek samping setelah penerapan tetes alkana semifluorianasi terjadi pada beberapa pasien dan tidak ada efek samping serius yang dilaporkan. Namun beberapa pasien menunjukkan tanda-tanda hipersensitivitas ringan hingga sedang terhadap tetes alkana semifluorianasi. Jadi intinya kalau yang ketiga order lipid itu bisa berupa salep atau sesuatu atau siklosporin, yang mana siklosporin ini lebih baik gitu ya, yang terbuat dari alkana semifluorianasi biokompatibel, yang mana salep Coliapron dan semifluorianasi biokompatibel ini itu bisa bertujuan untuk yang ada tetes alkananya itu bertujuan untuk hipersensitif untuk menstabilkan lapisan air mata, mengurangi pewarnaan kornea dan memperbaiki gejala kering pada mata. Nah, selanjutnya ini slide terakhir. Jadi gitu ya teman-teman. Intinya sebagaimana yang di awal, yakni relevansi produk berbasis lipid dalam pengolahan penyakit mata kering. Nah, itu ada 3. Yang pertama liposom, yang kedua emulsi, dan yang 3 order lipid. Kalau liposom intinya yang ada lipidnya, yang mengandung lipid. Kalau emulsi sejenis zat cair atau oil. Yang ketiga ada order lipid. Nah, yang mana ketiga tersebut merupakan langkah pengobatan pada permukaan mata kering. Atau bisa juga menstabilkan lapisan air mata dan mengurangi pewarnaan kornea dan memperbaiki gejala mata kering. Jurnal ini diambil dari Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics volume 33 nomor 9 2017, Mary Ann Libert Inch 10.10
1010.1089 titik 2017.0052, yang mana penulis itu adalah Jensi Bastin, Gary Good, Mored Amran, Mary Odile Faure, Joha M. Holopainen, dan Lotisto. Mungkin itu penjelasan dari saya seputar lipid yang berfungsi sebagai kesehatan mata, yakni di antara salah satunya itu kegunaan besar dari lipid yaitu untuk mencegah mata kering dan menstabilkan lapisan air mata, juga mengurangi warna pada kornea mata. Baik, terima kasih kepada Ibu Yeli sebagai dosen pembimbing dari mata kuliah biokimia, dan saya mohon maaf bila terdapat banyak, dan saya mohon maaf karena mungkin terdapat banyak kesalahan baik itu dalam ucapan atau dalam penulisan atau bahkan dalam penjelasan itu sendiri. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.